Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah walaupun melalui sosial media atau via online gitu ya. Baik, perkenalkan, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari, yaitu pada mata pelajaran akidah akhlak. Jika ada sesuatu yang ingin dihubungi, silahkan, ada nomor yang tertera ya di dalam presentasi ini. Baik, kita lihat materi hari ini ya. Ini adalah kompetisi dasarnya. Apa sih yang akan kita bahas? Yaitu kita akan menganalisis makna, penyebab, dan dampak negatif daripada sifat tercela apa saja. Ada hubbud dunya, ada hasad, kemudian lagi ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Yang pertama yaitu sifat hubbud dunya. Apa sih makna daripada hubbud dunya? Salah satu sifat tercela yang wajib kita hindari. Kita lihat hubbud dunya, bahasa asingnya disebut dengan materialistis. Ada yang matre gitu ya. Materialistis. Apa itu? Senang kepada dunia atau harta benda secara berlebihan dan menganggap harta benda adalah segalanya. Tidak ada yang paling utama dalam kehidupannya melainkan harta benda tersebut. Itu tidak boleh. Maka diterangkan di dalam Al-Quran ya, pada surat At-Takasur ayat 1-3. Sudah tahu ya bunyinya? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun, dan seterusnya. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan. Maka kenapa sih hubbud dunya dilarang? Karena akan melalaikan kepada kehidupan yang lainnya. Karena apa? Terlalu cinta dan senang kepada kehidupan dunia gitu ya. Nah, di sini ada penyebabnya. Apa sih penyebab daripada orang-orang itu hubbud dunya, cinta kepada kehidupan dunia atau materialistis? Yang pertama, tujuan hidupnya hanya untuk dunia. Nah, padahal kita hidup dunia itu sebagai balag sementara. Akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan di akhirat. Tidak tahu tujuan hidupnya, jadi hanya tahu tujuan hidupnya hanya untuk dunia saja. Kemudian yang kedua, tidak mengetahui bahwa ada kehidupan abadi di akhirat. Yang ketiga, tidak mengetahui bahwa Allah akan membalas amal manusia tadi dalam surat At-Takasur gitu ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Walaupun mereka mengelak-ngelak ataupun sekali-kali tidak tahu, tetapi tetap Allah akan memberikan balasan di yaumil akhir gitu ya. Akibat negatif nah daripada hubbud dunya itu, yang pertama tamak, rakus, licik, malas sedekah, dan lain sebagainya. Bahkan ada satu hadis ya, bagaimana orang-orang akan hancur dalam kehidupannya ketika memiliki sifat hubbud dunya. Kata Rasul, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Jadi akan ada suatu zaman umat akan memperebutkan. Jadi kamu itu ibarat orang-orang lapar memperebutkan makanan hidangan di atas meja ya. Awamin killatin bina yauma idin ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya gitu ya, apakah lantaran pada waktu itu jumlah kami hanya sedikit ya Rasulullah gitu ya. Jadi umat Islam itu akan dikerubuni bagaikan hidangan makanan di atas meja. Oleh siapa? Oleh orang-orang kafir yang akan menghancurkan umat Islam. Sahabat bertanya, apakah jumlah kita sedikit? Kata Rasulullah, tidak. Jumlah kita banyak,
ya, tetapi jumlah kita bagaikan buih di lautan. Karena apa? Karena ada penyakit wahan. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hubbu dunya wa karahiyatul maut, ya, terlalu cinta kepada kehidupan dunia dan takut kepada kematian, lupa terhadap kematian, maka akan mengakibatkan kehancuran. Kenapa sekarang umat Islam hancur? Umat Islam diserang karena apa? Terlalu cinta dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yaitu hasad. Maknanya hasad itu istilah terkenalnya itu adalah dengki, ya. Iri, dengki, salah satu sifat tercela yang senantiasa hatinya tidak rela kalau orang lain mendapat suatu keberuntungan karunia dari Allah. Lamun cet bahasa Sunda namanya tekaop batur senang, tekaop batur bahagia, urang anu gering gitunya, batur meuli motor, urang anu teresep, batur beli sesuatu, urang anu sirik. Itu tidak boleh. Itu adalah salah satu sifat tercela. Harusnya ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan, kita harus ikut senang. Karena apa? Karena kita tidak bisa membagi kepada orang lain gitu ya. Ini mah enggak orang lain senang, tapi hati kita yang dengki, hati kita yang hasad, hati kita yang iri ya. Ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 120. Ya, ini sudah jelas, tinggal dibaca saja. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Itulah hasad ya. Jadi kalau kita bahagia, ada orang lain yang bersedih, orang yang bahagia, kita yang bersedih, ngapain gitu ya. Hasad tidak boleh, maka akan merugikan diri sendiri. Nah, penyebabnya apa sih? Yang pertama, kebencian dan permusuhan dalam hati. Ada kebencian, ada penyakit di dalam hatinya. Kemudian lagi takabur, kemudian lagi ada kufur nikmat, egois, takut tersaingi ya. Tadi gitu ya, orang lain mampu membeli sesuatu, wah kita yang kepanasan, takut tersaingi, egois gitu ya. Kemudian lagi tidak takut akan dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Akibat negatifnya jauh daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, enggan menikmati segala sesuatu gitu ya. Itulah hasad. Kenapa? Orang lain bahagia, ya kita padahal sama gitu ya. Karena kurangnya kita bersyukur gitu ya, kurangnya jauh daripada nikmat Allah, maka senantiasa akan panas melihat orang lain bahagia gitu ya. Dibenci orang lain, itulah akibat negatifnya. Hina di hadapan Allah dan manusia, tidak pernah merasa bahagia, dan yadkhulun nar, akan masuk kepada neraka. Salah satu akibat negatif daripada hasad ini apa? Dapat menimbulkan syirik ya, jauh daripada sifat dengki. Sungguh dengki itu akan makan kebajikan sebagai api makan kayu bakar ya. Akan habis ya, waktu kita akan habis, amal ibadah kita. Yang selanjutnya yaitu ujub, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, atau kagum, heran, takjub pada diri sendiri gitu ya. Ini ujub. Wah, terlalu bangga kepada diri sendiri, terlalu senang. Karena apa? Karena punya kekayaan, kepandaian, kesuksesan, kecantikan. Ini loh aku, ini loh saya ya. Itulah sifat ujub ya. Tidak boleh ya. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 23 Allah menjelaskan ya, tidak diragukan lagi bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan. Ya, suka ada enggak, aku mah enggak kagum-kagum amat, biasa aja. Padahal dalam hatinya ada ujub, tidak bisa disembunyikan. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada tersembunyi di dalam hati kita gitu ya. Walaupun kita sembunyi-sembunyi, tetapi tetap ya tidak bisa disembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya apa sih? Kurangnya pengetahuan agama, banyak dipuji orang, mempunyai kekuasaan yang akan melahirkan sifat ujub itu ya. Nah, ini karena sifat kehebatan yang dimilikinya, baik itu fisik, cantik gitu, merasa cantik, karena ilmunya, pintar, karena nasab keturunannya, karena harta yang berlimpah yang dimilikinya. Apa sih akibat negatif daripada ujub? Jadi sombong, tidak disukai orang lain ya, akan melahirkan kesombongan daripada ujub ini.
enggan mendengar orang lain, jika usahanya gagal akan menyalahkan orang lain, membatalkan pahala, itu ya yang paling bahaya. Jadi tidak ada perhitungan pahala untuk diri kita karena mempunyai sifat ujub. Hilangnya rasa saling menghormati, akan dibenci orang lain. Selanjutnya sombong atau takabur. Nah, ini sombong ya. Apa itu maknanya? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Akar dari sombong itu adalah ujub tadi. Ujub akan melahirkan kesombongan. Sombong membutuhkan orang lain sebagai pembanding. Daripada dia, bagusan saya. Itu ya, sombong, sifat sombong, menolak kebenaran. Tidak mau ya ada orang lain itu ya. Harus dia yang paling hebat, sombong. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 18. وَلَا تُسْعِرْ حَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh ya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Penyebabnya gila pujian, karena kekayaan, garis keturunan tadi, kelebihan fisik yang dimilikinya, merasa paling pintar, merasa paling benar. Nah ini sifat-sifat merasa ini akan melahirkan sifat kesombongan ya. Merasa saya, itu tidak boleh. Akibatnya apa sih? Menjadi penghalang masuk surga. Tadi Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Akan mendapat hukuman dunia di dunia karena kesombongannya. Orang yang sombong biasanya, orang sombong dengan hartanya, maka Allah akan cabut nikmat hartanya. Maka di dunia saja akan dibalas langsung, apalagi di akhirat. Ya, akibat negatifnya membuat orang lain membenci pelakunya. Iya, nggak suka sama orang yang sombong kan gitu ya. Ria, maknanya apa? Selanjutnya ria, sifat tercela yang harus kita hindari, mengerjakan suatu perbuatan atau ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ini ria, artinya orang ria tidak ikhlas dalam berbuat dan beribadah. Ini ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang ria. Al-Ma'un, Al-Baqarah, An-Nisa gitu ya. Al-Ma'un ayat 4 ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu wa la ta'amul miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang riya ya, salat tetapi ingin dilihat oleh orang lain. Celakalah bagi orang-orang yang salat, orang-orang yang lalai dalam salatnya, karena apa? Ada sifat riya di dalam dirinya ya. Ketika dilihat orang, wah khusyuk sangat ya, tetapi ketika tidak ada orang, wah secepat kilat sholatnya. Begitulah ria ya. Ria, bentuk ria dari ria dalam hati, ria dalam perbuatan, melakukan ibadah yang dilandasi tujuan selain mencari ridha Allah, niatnya salah. Karena apa? Innama amalu binniat, harus dari niat berangkatnya. Ria dalam perbuatan, ketika ia melakukan sebuah amal ibadah, ia berharap mendapatkan perhatian orang lain. Iya tadi ya, selalu ingin dilihat. Penyebabnya tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat amal dan perbuatan hambanya. Kita ini diperhatikan oleh Allah ya. Jadi jangan sampai terbesit dalam hati kita untuk riya, karena kita selalu diawasi oleh Allah. Tidak mengetahui hanya Allah lah yang berhak dipuji ya. Jangan mau dipuji jadi orang ya. Karena apa? Allah yang berhak dipuji. Lillahi mulkus samawati wal arda wa ma fihina gitu ya. Keseringan sum'ah ya. Seringan sum'ah. Kemudian akibat negatifnya apa? Merasa tidak puas apa yang ia lakukan. Muncul sikap kepura-puraan ya, pura-pura dalam hidupnya. Kenapa? Ria gitu ya. Pura-pura baik, pura-pura padahal ya ingin dilihat orang. Ini sedekah 100.000 ya, ingin diperlihatkan. Boleh. Penyakit rohani yakni gila pujian, terhapus amal perbuatannya, termasuk syirik asgor ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya apa? Baik hubud dunya, hasad, ujub, sombong, dan ria itu merupakan sifat tercela, harus kita hindari. Wajib untuk menghindarinya, maka kita harus melihat akibat negatif dari sifat-sifat tersebut. Itulah ya, daripada penjelasan kita mengenai tentang akhlak tercela. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa pelajari modul yang sudah diberikan ya. Tetap semangat, laksanakan pembelajaran dengan asyik, jangan putus asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.